Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awal ni. Kami bawakan diskusi bersempena dengan sidang kemuncak ASEAN yang ke-43 beserta dengan sidang-sidang berkaitan. Dan sudah tentu Indonesia merupakan tuan rumah ataupun pengerusi bagi persidangan pada tahun ini. Dan pada sesi pembukaan pada sebelah pagi tadi, yang mana Presiden Indonesia menyatakan presidennya Joko Widodo ataupun Bapa Jokowi, yang mana menyatakan memang benar lately ataupun kebelakangan ini wujud pertanyaan-pertanyaan seperti adakah ASEAN tidak mampu lagi bersatu ataupun berpecah-pecah, dan adakah ASEAN yang digambarkan sebagai kapal ini tidak lagi mampu berlayar. Mana katanya di pentas yang sama, Bapa Jokowi menyatakan juga menafikan sebenarnya kesatuan ASEAN pada kali ini baik-baik sahaja. Malah kalau digambarkan juga, kalau disebut tentang kesatuan ini tidak ada perbezaan pendapat. Tapi kalau diambil konteks daripada kepelbagaian suku, kaum, adat, budaya dan juga agama di Indonesia ini, jelas dapat diterjemahkan kesatuan itu keharmonian dalam perbezaan, termasuklah perbezaan pendapat. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh kita nak melihat kita nak membedah apa yang dikatakan atau apa yang diutarakan oleh pengurusi ASEAN yang ke-43 pada tahun ini, Bapa Jokowi, dan juga kita ingin melihat kepada hal ehwal semasa ASEAN dan juga apa yang boleh kita cadangkan dan apa yang boleh kita jangkakan beyond ASEAN. Jadi kita nak bersama dengan Dr. Fitra Faizal Hastiadi, Pengarah Eksekutif Next Policy. Terima kasih ataupun senang sekali bersama dengan Dr. Fitra. Biasa kita bersama online ataupun secara maya. Akhirnya ketemu langsung ya? Akhirnya dapat secara fizikal. Mungkin pada waktu ini di ucapan pembukaan perasmian, Bapak Jokowi menyatakan melihat kepada berbezanya ASEAN dengan kumpulan ataupun di rantau-rantau lain adalah kesetaraan. Itu adalah value utama yang diangkat oleh kumpulan-kumpulan ataupun negara-negara anggota ASEAN. Mungkin pada waktu ini kita bercakap tentang value utama yang diangkat oleh ASEAN yang membuatkan ASEAN ini berbeza dengan rantau-rantau lain, Dr. Fitra. Ya, kita sebagaimana Pak Jokowi sampaikan berada di sebuah kapal besar, dan memang ketika kita sedang mengalami kesulitan, ada ombak besar mendera perahu itu yang kemudian menyatukan kita. Jadi yang menyatukan ASEAN adalah kesulitan-kesulitan justru. Sebagaimana yang kita tahu, kita sudah melalui COVID, dan itu adalah hari ini dan juga masa kini dan juga masa depan adalah bagaimana kita melalui post-COVID recovery dengan baik. Artinya kapal ini sebenarnya tidak sedang baik-baik saja memang, karena ombaknya sangat besar sekali. Ombak eksternal sangat besar sekali. Dan oleh karenanya perlu negara-negara ASEAN dalam konteks perahu itu untuk menjaga kapal ini bersama-sama supaya bisa kemudian sampai kepada tujuannya. Gitu. Bagaimana nak pastikan kalaulah ASEAN ini keluarga ASEAN ini digambarkan sebagai sebuah kapal, bagaimana nak pastikan kapal ini tidak boleh tenggelam walaupun di badai apa saja cabaran dan juga halangan yang tidak terjangka ini? Ya, ASEAN sebenarnya secara historikal adalah negara maritim ya, terdiri dari negara-negara yang memang sangat unggul di wilayah maritim. Dan kalau kita kembali lagi ke konotasi seperti itu, apakah perahu ini bisa selamat? Bagaimana? Apa yang bisa menyelamatkan kita? Yang bisa menyelamatkan kita adalah kesatuan. Ketika masing-masing tahu tanggung jawabnya apa, tidak saling kemudian berkonflik di dalam perahu itu. Kalau semuanya berkonflik, semua akan kemudian memegang kelasi, ya akhirnya perahunya tidak akan kemana-mana. Tapi kemudian kalau ada siapa yang dipercayakan untuk melakukan apa, dan kemudian kita bersama-sama mempercayai masing-masing negara dalam ASEAN ini untuk melakukan hak dan kewajibannya masing-masing, saya rasa perahu ini akan baik-baik saja. Apalagi sekali lagi, sebenarnya yang menyatukan kita adalah kesulitan. Kita sadar bahwa untuk melalui COVID dengan baik, kita memang kemarin ada efek luka yang sangat berat, ya, scarring effect. Pertumbuhan ekonomi yang melambat di ASEAN sempat 4,6%. Sekarang melaju lagi ke 5%, tapi 5% saja tidak cukup kan. Untuk kemudian bersama-sama kita negara ASEAN keluar dari jebakan pendapatan menengah, di mana mayoritas dari negara ASEAN belum berada di wilayah high income countries gitu ya. Artinya kita masih berada dalam lingkup jebakan pendapatan menengah. Untuk keluar dari jebakan itu kan perlu kita bersama-sama melaju menuju tujuan yang bersama kita. Common goals kita adalah common economic interest gitu ya. Jadi
the lowest common denominator-nya adalah persamaan ekonomi. Meskipun tentunya kita juga sadar bahwa masih ada konflik-konflik, ya seperti ada konflik di Myanmar, bahkan juga ada konflik perbatasan shared border dengan China di Laut Cina Selatan, begitu ya. Nah ini hal-hal seperti ini memang wajar saja ketika kita bicara ASEAN dan juga negara-negara yang juga berada di luar ASEAN, kita ini kan saling terhubung, gitu ya. Nah dalam konteks gravitasi ekonomi, dalam international economics kita mengenal ada suatu gravity equation, yang mana ada satu variabel yang tadi disebut sebagai shared border, ini bisa menjadi kekuatan, juga bisa menjadi kelemahan kita. Kan menjadi kelemahan kalau ya kita terlalu ya berkonflik untuk kemudian menentukan yang mana bagian saya, yang mana bagian Anda. Tetapi ketika kita bicara mengenai regionalism, kita bicara mengenai ASEAN dan juga beyond ASEAN, tidak hanya berbicara mengenai ini bagian saya dan ini bagian Anda, tapi ini semua adalah bagian kita bersama-sama untuk kemudian melaju ya menuju common goals gitu. Rantau yang begitu strategik seperti ASEAN ini sudah tentu ada cabaran dan juga ada saja konflik yang akan timbul, baik dalam kalangan rantau ini ataupun daripada pihak-pihak luar. Bagaimana ASEAN boleh menyelesaikan ataupun ASEAN ini boleh jadi satu platform bagi idea dan juga mengetengahkan jalan-jalan penyelesaian. Kita dengar tentang ASEAN Way dan juga sebelum ini juga telah dikatakan tentang ASEAN Centrality, itu adalah penyatuan ASEAN untuk mencari jalan-jalan penyelesaian terhadap isu dan juga cabaran-cabaran. Mungkin boleh dikongsikan ini sebenarnya uniknya ASEAN itu sendiri apabila berdepan dengan isu dan juga konflik. Ya, saya melihat bahwa isu ini tidak hanya menjadi isu ASEAN, tetapi ini adalah isu yang sebenarnya beyond ASEAN. Nah, ketika kita bicara ASEAN Centrality, ini sangat relevan di tengah dunia yang tengah bergejolak. Hari ini dinamika geopolitik, ya kemudian itu menciptakan sebuah tensi yang disebut sebagai friendshoring, di mana Amerika Serikat, Eropa mereka berkongsi bersama, mencoba untuk mengurangi pengaruhnya dengan negara-negara yang dianggap punya satu ideologi atau terlalu dekat dengan Rusia misalnya. Di sisi yang lain, China dan juga negara-negara lain juga merasa agak kurang nyaman sekarang bekerja sama dengan Amerika Serikat karena memang stigma-stigma yang diberikannya. Tapi di antara semua itu, ASEAN sebagai middle ground, ASEAN sebagai tempat bertemu, ASEAN Centrality tadi, bagaimana China juga masuk ke ASEAN, bagaimana Amerika Serikat dan Eropa ketika mereka mengurangi pengaruhnya ke China, ya, tapi mereka membutuhkan tempat alternatif. Tempat alternatifnya adalah, sekali lagi adalah ASEAN. Dan kita dengan ASEAN Way, netral, solid, soft and open regionalism, kita bisa menangkap peluang-peluang itu semua. Memang banyak sekali pengaruh-pengaruh luar yang kemudian menarik-narik negara-negara ASEAN ya, baik ke kutub barat maupun ke kutub timur. Seperti misalnya Indonesia sekarang dipertimbangkan untuk masuk menjadi salah satu anggota dari BRICS. Begitu juga dengan diminta menjadi OECD gitu. Di saat normal nih memang bagus-bagus saja, tetapi di saat seperti ini di tengah isu friendshoring, Indonesia sekarang sebenarnya mempertimbangkan untuk berada di luar itu semua. Ketika kita masuk BRICS, berarti kita tidak bisa menangkap peluang Amerika dan Eropa. Ketika kita masuk OECD, berarti kita tidak bisa menangkap peluang BRICS. Maka Indonesia yang sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang juga paling signifikan, ketika masuk ke wilayah itu adalah wajah ASEAN juga begitu kan, sehingga Indonesia tidak hanya melihat Indonesia sendiri, tapi apa persepsi dunia terhadap ASEAN berikutnya begitu kan. Nah, sehingga apalagi Indonesia sebagai ketuaan ASEAN tahun ini, sehingga Indonesia pada saat ini lebih berhati-hati untuk mempertahankan level ASEAN Way-nya itu, ASEAN Centrality, supaya apa yang dilakukan Indonesia tidak mengorbankan negara-negara ASEAN yang lain. Nah, itulah kemudian isu yang kemudian kita lihat bagaimana ASEAN Centrality ini juga bisa berkembang menjadi ASEAN sebagai epicentrum of growth. Karena ASEAN ini menjadi tempat tadi alternatif, tempat tumbuh, tempat berkonsolidasi antara negara-negara yang juga di luar ASEAN. Pastinya di rantau. Betul. Artinya dalam hal ini kita juga bicara mengenai ASEAN as epicentrum of growth, baik regional maupun global. Dr. Fitra, ini sama juga lah apa yang disebutkan oleh Bapak Jokowi berkaitan dengan ASEAN tidak perlu ataupun tidak boleh menjadi proksi kepada mana-mana pihak, sama ada kiri ataupun kanan ataupun sebagainya. Mungkin pada waktu ini kita nak melihat kepada peluang melangkaui rantau ini ataupun beyond ASEAN. Untuk kali pertama tahun ini juga Indonesia selaku tuan rumah mengetengahkan adanya wujud satu forum ASEAN Indo-Pasifik. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana kerana ASEAN tidak boleh hanya melingkari isu-isu ataupun peluang-peluang hanya di rantau ini saja. Kerana kalau diikutkan ia benar kalau secara populasinya rantau ASEAN ketiga yang terbesar di dunia, tetapi dari sudut prospek ekonominya kita jatuh pada tangga kelima. Jadi ini masanya untuk kita melihat ada peluang-peluang ekonomi atau pertumbuhan yang lain di luar ataupun beyond ASEAN itu sendiri.
Betul. Jadi ketika kita melihat ASEAN sendiri ketika kita bicara variabel-variabel ekonomi, seperti misalnya intra-regional trade share, itu hanya sekitar 24-25%. Kalau kita bandingkan dengan Uni Eropa, mereka bisa sampai 70%. Artinya keterikatan ekonomi antara negara-negara ASEAN sendiri sebenarnya masih lagging behind. Nah, oleh karenanya kita membutuhkan solusi yang beyond ASEAN. Seperti misalnya kemarin kita sudah mendatangin RCEP. RCEP itu berarti kalau kita lihat lingkup negaranya, itu berarti ya harapannya 70% dari intra-regional trade share berada di situ juga, begitu kan? Dalam konteks ini kita bicara mengenai solusi yang beyond ASEAN. Nah, ketika kita bicara mengenai ASEAN Outlook on Indo-Pacific misalnya, ini juga menarik, tetapi juga jangan kita menafikan ada satu perkongsian yang lain yang disebut sebagai Indo-Pacific Economic Framework. Ketika kita bicara ASEAN IOP, ini kan suatu perkongsian yang tidak melibatkan Amerika. Tapi ketika kita bicara IPEF, ini satu perkongsian Indo-Pasifik juga, tapi tidak melibatkan China. Nah, oleh karenanya, ya kalau kita berada di sini, kita juga harus berada di sana. To be fair, ya, karena kalau kita di sini saja, ya akhirnya nanti kita akan kehilangan potensi-potensi yang berada di Kutub Barat, misalnya begitu kan. Meskipun menariknya di sini adalah Jepang berada di ASEAN IOP juga. Dalam hal ini, Jepang biar bagaimanapun, ini merupakan sekutu paling dekat dari Amerika Serikat sejak zamannya Perang Dunia Kedua selesai, gitu kan. Dan dalam hal ini saya rasa Jepang bisa saja menjembatani ya dua kepentingan itu antara Amerika Serikat dan juga negara-negara Asia, dan di situ termasuk China. Gitu. Okey, Dr. Fitra, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini kita nak melihat apa yang disebut tentang ataupun yang diangkat dalam tema untuk tahun ini, ASEAN Matters, Epicenter of Growth. Selain pada kita nak melihat pada ASEAN menjadi pusat ekonomi di peringkat serantau, dan bagaimana ataupun apa yang memungkinkan ASEAN boleh menjadi hub ataupun pusat bagi pertumbuhan ekonomi mampan mungkin di peringkat global. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali dalam agenda awal ini, kita masih lagi memberi fokus khususnya melihat kepada sidang kemuncak ASEAN yang ke-43 yang dilangsungkan di Jakarta, Indonesia. Saya masih lagi bersama dengan Dr. Fitra, expert ataupun ekonomis daripada Universitas Indonesia. Doktor, kita melihat pada tema yang diangkat pada tahun ini, Indonesia mengangkat ASEAN Matters, Epicenter of Growth. Tadi disebutkan kalau melihat kepada intra-regional trade antara ASEAN itu tidak capai pun tahap 25%. Padahal Surin Pitsuan targetnya tahun 2011. Di tahun 2015 ini, itu 2015 kemarin, itu sudah sampai 25%. Masih lagi? Sudah sampai 30% bahkan. Sekarang bahkan belum tercapai. Jauh berbeza kalau kita nak banding dengan kesatuan negara seperti Eropah yang sudah mencapai 30%. Untuk waktu ini, sejauh mana optimisnya apabila kita bercakap tentang, nak cakap tentang pertumbuhan ekonomi, sebelum kita bercakap tentang beyond ASEAN ini, tapi di rantau ASEAN ini masih ada perkara-perkara yang berbangkit yang masih lagi belum diselesaikan. Ya, memang tadi ada duri-duri kecil ya, yang memang merintangi jalan ASEAN ke depan. Tapi saya rasa kita punya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada the lowest common denominator. Kepentingan kita apa sih? Kepentingan kita adalah pulih lebih cepat, gitu kan. Dan untuk pulih lebih cepat, kita butuh kebersamaan. Nah, perkongsian ini justru semakin solid saya rasa ketika kita ini sekarang tengah sulit, gitu kan. Ketika kita tengah sulit, maka kita harus bangkit bersama-sama. Karena kalau kita bicara regional yang saling terhubung sekarang ini, satu negara saja pulih itu tidak cukup, ya, karena kita membutuhkan trade partner. Nah, dalam hal ini ya, kita bisa mencontoh misalnya Amerika Serikat post World War, ketika dia pulih sendirian, tapi negara-negara Eropanya justru terpuruk. Makanya muncullah Marshall Plan, bagaimana Amerika Serikat kemudian membantu negara-negara Uni Eropa dengan Marshall Plan-nya. Saya rasa juga sama, ketika ada satu negara yang mungkin pulih gitu ya di ASEAN, kita bisa melihat variasi pertumbuhannya itu berbeda-beda. Tapi kalau satu tumbuh sendirian, oke, dia bisa cepat tumbuh, tetapi tidak akan sustainable. Untuk sustainable, maka kita butuh bersama-sama, begitu kan. Dan dalam konteks itu saya rasa kepentingan-kepentingan ekonomi ini ketika menjadi prioritas, itu hal-hal politik atau hal-hal yang sifatnya non-ekonomi, itu kemudian saya rasa bisa dicari solusinya. 3 pillars ataupun cabang apabila kita bercakap tentang tema ASEAN Matters Epicenter of Growth ini, melihat kepada apa disebut sebagai rebuild recovery, kita bercakap tentang transformation ataupun digital ekonomi digital, dan juga kita bercakap tentang sustainability. Saya nak menuju kepada yang kedua itu, ekonomi digital atau transformasi digital itu. Ini bukan perkara yang baru kita bincangkan sama ada di peringkat Malaysia, Indonesia ataupun di peringkat ASEAN ataupun di peringkat global. Tapi untuk waktu ini melihat kepada dinamika geopolitik ataupun keberadaan ASEAN itu sendiri, itu
cukup unik. Malah kalau digambarkan juga anak muda di peringkat ataupun di rantau ASEAN ini jumlahnya hampir separuh. Jadi kita bercakap tentang konektiviti dan kita bercakap tentang digital ekonomi. Bagaimana ia ada hubung kaitnya antara satu sama lain? Ya, ekonomi ASEAN itu sebenarnya cukup fragmentasi ya, fragmented. Nah, oleh karenanya kita butuh kemudian mengintegrasikan semua itu. Memang dalam hal infrastruktur fisik ini agak sulit ya kemudian untuk dikejar secara cepat. Tapi kalau dalam konteks infrastruktur digital, connectivity itu menjadi suatu hal yang bisa cepat dicapai, gitu kan. Apalagi tadi kita bicara mengenai anak muda, di mana mayoritas negara ASEAN ini berada di penduduk usia produktif, ya, apa yang biasa kita sebut sebagai demographic dividend, gitu kan. Nah, dalam konteks itu ASEAN sangat dipenuhi talent-talent yang luar biasa, gitu kan, sehingga kemudian bisa menjadi salah satu sumber perkembangan dan pertumbuhan digital ekonomi. Dan kalau kita melihat proyeksi bisnis as usual saja berdasarkan beberapa penelitian, itu sampai tahun 2030 ada sekitar 1 triliun US dollar di ASEAN itu potensi digital ekonomi. Nah, apalagi sekarang kita sudah kemudian memiliki kerangka framework yang disebut sebagai Digital Economy Framework Agreement ya di antara negara-negara ASEAN. Saya rasa ini bahkan bisa kemudian melipat gandakan itu, tidak hanya 1 triliun US dollar, tapi bisa sampai 2 triliun atau bahkan bisa sampai 3 triliun US dollar asalkan kita melakukannya secara konkret. Dan asalkan kita tidak hanya berkongsi di antara negara-negara ASEAN saja, tapi beyond ASEAN. Karena untuk kemudian mengembangkan semua itu kita butuh investasi. Dan investasi itu kita dapatkan kalau kita bekerja sama atau kemudian mengkonkretkan ASEAN sebagai regional hub tadi. Dan saya rasa negara-negara lain, negara-negara besar yang lain seperti Amerika Serikat, Eropa, China, Jepang, itu juga sebenarnya membutuhkan ASEAN. Kenapa? Karena kita memiliki input produksi yang luar biasa besar, talent pool yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi semacam pelumas fuel ya buat perkembangan ekonomi digital ke depan. Indonesia sebagai tuan rumah ataupun pengurusi tahun ini, dan bagaimana kita bercakap tentang digital ekonomi ini, Indonesia boleh menunjukkan jalan. Ini sebenarnya yang dilakukan oleh Indonesia apabila kita bercakap digital ekonomi. Di sini banyak juga tumbuh unicorn-unicornnya daripada Indonesia di peringkat global. Bagaimana Indonesia boleh memberikan contoh dan juga memberikan jalan sebenarnya digital ekonomi itu boleh dilakukan di peringkat ASEAN dan juga di beyond ASEAN ini? Ya pertama mungkin kita yang paling low hanging fruitnya adalah dalam sistem pembayaran misalnya. Indonesia sudah memperkenalkan apa yang disebut sebagai KRIS, Quick Response Indonesian Standard. Nah, QR payment ini dikembangkan oleh Bank Sentral Indonesia tahun 2019 dan tahun ini sudah mencapai hampir 30 juta users, merchant saja. Kalau kita melibatkan yang non-merchant itu sudah lebih dari itu. Dan sekarang sudah banyak inisiasi-inisiasi dari Bank Sentral kepada negara-negara lain di ASEAN seperti misalnya di Malaysia, ke Thailand untuk memperkenalkan reciprocity QR payment gitu kan. Nah, ini kan ada low hanging fruit yang bisa kita kembangkan dan kita melihat sekali perjalanannya dari tahun 2019 sampai sekarang itu cepat sekali gitu kan. Sehingga kalau Anda berjalan-jalan di jalanan Indonesia sekarang itu sudah bisa bayar tanpa pakai cash, hanya pakai QR payment saja gitu kan. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya bisa kita kerjakan bersama-sama dan ini juga menjadi semacam contoh bahwa kita ASEAN ini, ekonomi ASEAN sangat adaptif gitu kan. Nah, tapi untuk kemudian bisa mempercepat isu ini semua, digital ekonomi, kita juga membutuhkan solusi yang beyond ASEAN tadi. Investasinya harus lebih banyak lagi masuk ke ASEAN di digital ekonomi supaya apa? Supaya infrastruktur penunjang teknologi backbone-nya itu bisa menjadi lebih kuat. Satu lagi cabang ataupun pillars dalam mana kita membedah tema ASEAN Matters Epicenter of Growth ini adalah sustainability. Kerana tumbuh bukan sekadar tumbuh, tapi tumbuh ekonomi pertumbuhan itu, kesinambungan dan juga kemampanan itu. Bagaimana aspek ataupun pillars yang terakhir ini perlu dititik berat ataupun diutamakan kerana kita nak bercakap bukan saja di juara di peringkat serantau, tapi kita nak menguasai di peringkat global ini, tumbuh secara mampan. Ya, yang kita harus perhatikan adalah bagaimana konsumsi yang kita lakukan itu bisa dilakukan secara intertemporal. Artinya pertumbuhan ekonomi yang kita alami sekarang itu juga bisa dialami di masa depan, generasi-generasi setelah kita gitu kan. Berarti kita bicara mengenai kesinambungan. Dan oleh karenanya saya rasa untuk membuat itu di jangka panjang kita juga butuh sekali lagi investasi gitu kan. Kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Karena untuk kemudian menciptakan infrastruktur yang sifatnya tadi green economy, infrastruktur kemudian yang berbasis energi terbarukan, ini bukan hal yang murah. Butuh investasi di awal yang cukup besar. Tetapi
kalau misalnya investasi sudah ada dan kemudian bisa diantisipasi fixed cost di jangka pendek, saya rasa dengan skala ekonomis ke depan energi terbarukan ini bisa menjadi lebih murah gitu kan. Jadi kita melihat ke depan bahwa sustainability dari sisi ekonomi itu bisa dicapai dengan cara yang murah juga kalau misalnya kita bisa melakukannya bersama-sama. Makanya kita membutuhkan semacam pool fund misalnya untuk green economy, pool fund untuk kemudian menanggapi pandemik yang berikutnya, pool fund untuk pembangunan infrastruktur di ASEAN dan seterusnya. Maka pool fund ini harus diciptakan tidak hanya di kalangan ASEAN saja, tapi kita juga harus menarik pool fund itu juga dari luar ASEAN. Tapi seronok kalau anda berkesempatan untuk kita melihat secara keseluruhannya persidangan ataupun sidang kemuncak ASEAN ke-23 Indonesia sebagai tuan rumah. Ambil contoh paling mudah lah. Kenderaan ataupun kenderaan rasmi yang membawa pegawai-pegawai ataupun menteri-menteri ataupun ketua-ketua negara menggunakan EV. Jadi mungkin pada waktu ini kita nak bercakap tentang green economy, kita cakap sustainability ekonomi, kita nak bercakap tentang apa mungkin ada perkara-perkara ataupun jalan-jalan yang kecil yang kita boleh lakukan sekarang sebelum kita nak menuju pada satu anjakan yang lebih besar. Ya, semua itu butuh semacam critical mass. Dan untuk mencapai critical mass itu butuh perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku itu bisa dimulai dengan cara keteladanan. Ya, ketika pemerintah kemudian mempertontonkan gaya hidup yang ramah lingkungan dengan menggunakan EV, dengan kemudian menggunakan transportasi publik dan seterusnya, itu akan dicontoh oleh masyarakat kebanyakan dan pada akhirnya gaya hidup yang ramah lingkungan itu akan mendapatkan suatu thresholdnya atau critical mass. Ya. Jadi dimulai dari yang kecil dulu, bagaimana pemerintah memberikan keteladanan dan kemudian nanti kita bergerak bagaimana masyarakat mencontoh itu dan ketika sudah berlangsung sekian lama maka kita bicara mengenai perubahan perilaku. Pada akhirnya ya ketika bicara mengenai green economy dan kesinambungan ekonomi ini bukan suatu hal mustahil yang bisa dicapai. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya cukup rasional. Okay. Saya ada lebih kurang dalam 2 ataupun 3 minit yang akhir ini. Mungkin kita nak berbalik kepada pada awal tadi saya bertanyakan sejauh mana Dr. Fitra optimis tentang kalau kita bercakap tentang international trade dan juga bagaimana optimisnya untuk melihat ASEAN ini boleh menjadi hub ataupun pusat kepada pertumbuhan ekonomi global. Kerana kapal ASEAN tidak boleh tenggelam, harus laju berlayar walaupun apa saja badai yang melanda. Mungkin pada waktu ini sejauh mana optimisnya ASEAN boleh menjadi epicenter of growth dan juga sejauh mana perdagangan, integrasi ekonomi itu boleh ditingkatkan dengan lebih besar lagi selepas ini. Ya, sekali lagi, jadi saya rasa solusinya kalau kita hanya mengandalkan ASEAN saja, dari tahun 1967 sampai sekarang, keterikatan ekonomi itu belum betul-betul menjadi suatu hal yang konkret. Sehingga kalau memang kita tidak bisa mendapatkannya di dalam ASEAN, kenapa tidak kita melakukannya di luar ASEAN? Gitu. Jadi ASEAN sebagai global hub, sebagai regional hub yang bisa menangkap peluang-peluang itu, gitu kan. Nah, sekarang saja sebenarnya kita sudah bisa menangkap peluang-peluang yang mulai ditinggalkan China. Sebagaimana yang kita lihat, China itu dulu merupakan subordinat dari jaringan rantai produksi Jepang. Tapi mereka sekarang bisa menjelma menjadi jaringan rantai produksi yang paling efisien di dunia. Dan kemudian mereka mengejar stage of production yang paling atas. Nah, sehingga ada celah yang cukup besar itu di middle low, kategori stage of production yang middle low, yang seharusnya bisa diisi oleh negara-negara ASEAN. Nah, itu adalah kemudian kerjasama kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah ASEAN akan berkutat di kategori yang middle low itu kalau kita bicara mengenai partisipasi dalam jaringan rantai produksi? Tentu ini tergantung ASEAN-nya. Kalau misalnya kita tidak bekerja keras ya maka kita akan berada di lingkup mediocrity. Tetapi apabila kita bisa mencontoh China, katanya utlubul ilm ila bisin, belajarlah sampai ke negeri Cina katanya. Nah, apa yang China lakukan? Mereka dulu berada di subordinat Jepang, tapi mereka sekarang bisa menjadi jaringan rantai produksi sendiri yang paling efisien. Nah, ASEAN kalau misalnya mau berusaha, ya kan intinya adalah berusaha. Kita mau nggak untuk kemudian berubah, untuk kemudian berkembang? Ya kalau kita mau, ya artinya kita nanti juga bahkan mungkin bisa menjadi jaringan rantai produksi yang juga sangat signifikan di dunia. Sekarang saja sebenarnya sudah kemudian menangkap peluang-peluang yang ada. Ini adalah momentum kita hari ini post-COVID recovery yang justru menjadi necessary evil, di mana COVID ini memang evil buat kita semua, tapi menjadi necessary ketika itu kemudian justru membangun momentum. Jadi katanya kan di tengah kesulitan ada kemudahan. Nah, ini adalah kemudahan-kemudahan yang harus kita manfaatkan sekarang. Okey, baik. Terima kasih Dr. Fitra Faizal Hasyadi, pengarah eksekutif Next Policy yang mana berkongsi pandangan kita melihat kepada ASEAN yang digambarkan sebagai sebuah kapal ni, bagaimana kapal ASEAN boleh terus berlayar walaupun apa sahaja badai yang melanda, dan kita membicarakan tentang ASEAN Matters, epicenter of growth.
apa yang boleh kita lihat kepada peluang dan juga pertumbuhan bukan saja di peringkat serantau ini tetapi melihat kepada beyond ASEAN itu sendiri. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzizin, salam hormat.